Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara menjadi advokat. Kemarin ada yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi advokat ya? Apakah cukup sarjana hukum saja? Nah, ini ya. Yang pertama, syarat menjadi advokat ya, itu adalah warga negara Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui dulu apakah advokat itu. Advokat itu adalah profesi yang berkaitan dengan jasa hukum, baik di dalam atau di luar persidangan. Jadi seorang advokat itu biasanya disebut dengan juga lawyer, pengacara ya, atau penasihat hukum biasanya dalam perkara pidana ya, atau kuasa hukum. Itu orang yang memberikan jasa hukum di dalam atau di luar persidangan, di luar pengadilan ya. Nah, berikutnya syaratnya menjadi advokat, selain warga negara Indonesia, dia berdomisili di Indonesia ya. Lalu yang ketiga, seorang advokat itu minimal usianya adalah sekurang-kurangnya 25 tahun, tidak boleh kurang dari 25 tahun ya. Lalu advokat tadi itu tidak berstatus sebagai pegawai ya, atau punya hubungan terkait dengan jabatan pemerintah. Dia tidak boleh berstatus sebagai pejabat pemerintah ya. Lalu berikutnya, seorang advokat ya itu harus mengikuti tahapan yang namanya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Nah, PKPA ini biasanya diselenggarakan oleh organisasi profesi ya, dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau universitas ya. Berikutnya syaratnya itu seorang advokat ya, harus mengikuti ujian profesi advokat ya. Jadi dia harus ikut ujian profesi ya. Ujian profesi diselenggarakan oleh organisasi profesi. Nah, setelah mengikuti ujian profesi, seorang advokat tadi harus punya integritas, bersikap jujur ya. Karena dia salah satu penegak hukum ya, harus punya integritas, bersikap jujur, punya kemampuan ya. Lalu berikutnya minimal sarjana ya, punya ijazah sarjana dengan pendidikan dasar atau pendidikan keilmuan hukum. Boleh sarjana syariah, sarjana hukum Islam. Jadi tidak harus sarjana hukum saja latar belakang pendidikannya ya, pokoknya berlatar belakang pendidikan tinggi hukum ya. Lalu setelah itu tidak boleh seorang advokat itu pernah dihukum dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, tidak boleh ya. Jadi memang benar-benar punya integritas, jujur, bertanggung jawab ya, bersikap adil, karena salah satu penegak hukum yang mandiri itu advokat. Nah, bagaimana terkait dengan pendidikan khusus profesi advokat? Tadi saya katakan karena itu salah satu syaratnya ya. Nah, di dalam pendidikan khusus profesi advokat itu seorang calon lawyer, calon advokat itu diberikan informasi atau diberikan pengetahuan terkait dengan berbagai hukum acara ya, termasuk hukum acara pidana, perdata. Lalu itu kan sudah waktu kuliah S1 misalkan di Fakultas Hukum ya, memang sudah, tetapi selain kita merefresh, kita mempelajari bagaimana praktek hukumnya di dalam PKPA tadi ya, hukum acara perdata, pidana, perdata agama ya, kecuali hukum acara yang memang mensyaratkan pengetahuan khusus ya, misalkan di pengadilan pajak itu ada pendidikan tersendiri ya, privat pajak dulu, lalu mengikuti pelatihan pengacara pajak ya, atau kuasa hukum pajak, itu tersendiri ya. Ya, jadi begitu. Setelah PKPA tadi
memang benar-benar di dalam PKPA itulah calon lawyer dididik ya, dididik bagaimana beracara di persidangan selain pada saat berkuliah ya. Setelah itu semua yang tadi saya sampaikan ya, masih diharuskan magang sekurang-kurangnya 2 tahun ya, 2 tahun kepada advokat atau di kantor advokat ya, yang senior. Nah, kalau di dalam organisasi Pradi itu disyaratkan kepada advokat yang minimal sudah 7 tahun berpraktek ya. Jadi 2 tahun berturut-turut ya, boleh lebih dari 1 kantor advokat ya. Misalkan ada yang magang di kantor advokat A, dia sekaligus magang di tempat lain, tidak ada masalah, asal pimpinannya membolehkan, pemilik kantor advokat tadi atau pimpinan di kantor tersebut membolehkan magang di beberapa tempat ya, tidak ada masalah. Yang penting ada surat keterangan magang yang nanti digunakan untuk pelantikan. Nah, setelah semua selesai, magang selesai, semua persyaratan dipenuhi, ada yang namanya pelantikan dan sumpah ya. Jadi seorang calon advokat tadi itu dilantik ya, disumpah dulu di pengadilan tinggi tempat dia berdomisili, kemudian dilantik oleh organisasi ya, tergantung organisasinya. Ada yang dilantik dulu kemudian disumpah, ada. Jadi pelantikan dulu sebagai advokat baru disumpah di pengadilan tinggi, tergantung organisasi profesi ya. Jadi begitu. Disumpahnya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah dilantik ini dia akan mendapat berita acara sumpah dan kartu tanda anggota organisasi. Nah, itulah yang digunakan untuk berpraktek sebagai seorang advokat atau lawyer ya, baik di dalam atau di luar persidangan. Jadi advokat itu mengurusi perkara, bisa jadi perkara itu belum jadi perkara, dia sebagai konsultan hukum sampai pada tahap persidangan, sampai upaya hukum ya, sampai pada mendampingi eksekusinya ya, baik perkara perdata boleh, perkara pidana juga bisa ya kan, dan perkara-perkara lain tata usaha negara umpamanya, itu dia boleh mendampingi dan atau mewakili begitu ya, di dalam atau di luar persidangan. Artinya dia boleh mewakili kliennya membuat surat menyurat atau hubungan hukum dengan pihak ketiga, instansi atau lembaga lain, itu diperbolehkan ya, karena itu tugas profesi ya, profesi yang memang benar-benar mandiri ditunjuk oleh undang-undang, berdasarkan undang-undang ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana caranya, sudah sampai dilantik, sudah sampai berpraktek ya. Nah, setelah itu bukan berhenti di situ, syaratnya sudah selesai, sudah menjadi advokat, tetapi bagaimana caranya mempertahankan syarat tadi ya. Itu setelah menjadi advokat, syaratnya tadi dipertahankan ya. Apa yang harus dipertahankan ya, termasuk berperilaku baik ya, jujur, bertanggung jawab, berperilaku adil dan seterusnya, berintegritas. Nah, ini yang harus dipertahankan oleh seorang advokat. Jadi seorang advokat tidak mudah berpindah kaki, artinya ketika dia membela kliennya tidak mudah membela atau berpindah kepada klien lain, kepada lawan dari kliennya. Nah, ini tidak boleh berdiri di atas 2 kaki dia. Jadi kepentingan para pihaknya dia diambil semua. Nah, dia ini seorang advokat, seorang pembela. Jadi begitu ya, pembela. Apa yang dibela oleh advokat itu, yang dibela adalah hak secara hukum, jadi bukan perbuatannya. Nah, kalau ada yang bilang lupa, itu ada seorang penjahat itu kenapa dia dibela oleh pengacara, oleh advokat ya. Jadi sekali lagi bukan perbuatannya yang dibela, tetapi
haknya sebagai warga negara secara hukum, hak hukumnya yang dibela. Ya, karena setiap orang itu belum tentu bersalah. Ya, belum tentu bersalah. Orang yang dituntut, orang yang ditetapkan tersangka itu belum tentu benar penetapan itu sebelum dibuktikan di persidangan dan dinyatakan bersalah. Ya, dan ada kekuatan hukum yang ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, itu berbeda ya. Makanya itu boleh dibela, ya, haknya disamakan, ada asas equality before the law ya. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, ya semua itu sama di hadapan hukum, statusnya sama, kecuali sudah ada putusan pengadilan dinyatakan bersalah tadi. Nah itu ya, demikian video saya kali ini. Ketika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.